Akan banyak kejutan yang ditampilkan di ruang pengadilan dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan serta beberapa kasus lain yang dilaporkan Reza Gladys hingga Nikita Mirzani hampir setengah tahun mendekam di penjara. Suasana ricuh pun mulai terlihat sebelum sidang dimulai. Tampak pengunjung berdesak-desakan untuk memasuki ruang sidang hingga mematik sedikit keributan. Dan ketika sidang berjalan dengan pengakuan para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, yakni Dr. Oki, terdengar gemuruh pengunjung yang tampak menyindir kesaksian yang diungkap Dr. Oki perihal bukti chat dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys. Ininya beres, kayaknya berhasil dia 5M, saudara menjelaskan itu. Ngomong kepada terdakwa maksudnya gimana berhasil aja 5M? Ya, menurut pengakuan Nikita Mirzani, dia mendapatkan endorse dari Reza Gladys. Iya. Endorse? Iya. Menurut pengakuan dari Nikita Mirzani. Menurut saudara endorse? Iya. Selanjutnya ada emotikon ketawa dari terdakwa. Terus terdakwa bilang nggak usah minta maaf. Terus saudara bilang, aku suruh transfer hari ini. Saudara bilang, aku suruh transfer hari ini, saudara itu. Karena Niki mau speak up hari ini. Nah, ini urusan speak up lagi nih. Ya. Ini langsung. Ini langsung. Jadi ini untuk berhasil 5M, suruh transfer hari ini supaya Niki tidak speak up kan gitu. Jadi, ya. Nah gitu. Ini bisa saudara jelaskan 5M-nya itu apa? 5. Kok saudara bisa kan saudara bilang saya kan mau campur masalah endorse. Benar. Kok saudara bisa tahu ada nominal 5M? Karena sudah dikasih tahu oleh Nikita Mirzani kayak gitu. Karena dikasih tahu kalau untuk nominal itu kalau seandainya dia mengatakan untuk mendapatkan endorse, karena nominal untuk brand ambassador Nikita Mirzani kemungkinan di harga sekitar seperti itu. Ya. Lalu untuk masalah saya bilang kenapa saya yang mengechat itu, karena saya juga sudah seperti saya bilang tadi, saya itu udah terus-terusan Reza Gladys untuk memfollow up saya untuk berhubungan sama Nikita Mirzani. Makanya kalau seandainya dia sudah selesai mentransfer itu semua, masalah mereka ini clear, mereka berdamai, akhirnya juga saya sudah tidak direcokin lagi. Ini chat yang mana chat saudara dengan saksi Reza Gladys, saudara report kepada terdakwa. Nah, minta izin dulu. Itu kenapa? Kenapa mesti minta izin dulu? Karena untuk pembahasan si Ono itu bisa saja saya takut Nikita Mirzani marah sama saya. Oke. Kenapa harus dapat izin dulu? Saya takut mulai nanti Nikita Mirzani marah kalau seandainya saya ketemu dengan gengnya Isa Zega waktu itu pada saat kejadian itu. Ya kalau takut kenapa nggak minta izin sama terdakwa? Kalau misalkan boleh nggak saya tahu? Kenapa mesti chatan saudara dengan saksi? Coba pertanyaan nanti disimpulkan sendiri ya. Kenapa? Saya nggak mau kalau seandainya bertemu dengan orang-orang yang musuhnya Nikita Mirzani, makanya saya nggak mau, takut nanti dianya marah ke saya. Oke. Nah kemudian Dr. Oki tak ingin diganggu ketenangannya. Begitulah pengakuan yang terungkap. Sementara itu, kesaksian Sheila Saukia perihal dugaan pemerasan tampak cukup menyudutkan Nikita Mirzani. Lantaran Sheila Saukia pun ungkap dugaan dirinya ikut diperas Nikita Mirzani. Saudara Ismail Marzuki, 2 miliarnya ditransfer ke perumahan, 2 miliarnya ditransfer cash. Tapi pada saat itu Dr. Reza Gladys hanya menceritakan sekilas saja, tidak menceritakan secara rinci pada saya. oke, untuk penyerahannya kapan, Iya, dia tidak terus menceritakan. transfer atau cash gitu saudara tahu? Dia hanya menceritakan 2 miliar ditransfer ke perumahan, 2 miliar dibayar cash. Kapan ceritanya itu? Saudara masih ingat nggak? Periode kapan? November kah? Desember? November sekitar tanggal 15-an. Oh, berarti di hari itu dong. Kalau 15 November, Iya. di hari dia transfer yang 2 miliar. Iya, dia waktu itu cerita ke saya. Ya saya hanya bilang sabar, diam aja dulu, sabar aja dulu. Oke. Saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pertama adalah Dr. Oki, kedua adalah Sheila Saukia, ketiga dari pihak laboratorium. Dan dari ketiga saksi ini kita mendapat penjelasan yang lebih baik dan lebih jelas arahnya kemana. Bahwa pemerasan tahap demi tahap telah kelihatan hasil. Atas kesaksian Sheila Saukia, Nikita pun bertanya. Tampak Sheila tak cukup beri jawaban pasti terkait pertanyaan yang diajukan Nikita. Apalagi perihal bukti, Sheila mengaku tak punya bukti yang cukup kuat terkait pengakuan yang tertera dalam berita acara perkara yang dibuat. 350 juta itu siapa yang telepon duluan? Karena saat itu saya ingat betul, saya sedang berangkat ke bandara mau pakai. Anda menelpon saya berkali-kali dan saya tidak mau angkat, bahkan WhatsApp
Anda juga saya tidak membalas saat itu, ya kan? Lalu Oki, manajer saya bilang, tolonglah angkat sebentar teleponnya Stella Sarukia. Ya, saya tidak tahu itu. Oh, tidak tahu itu ada di handphone itu sebetulnya yang disita sengaja. Udah jangan sedih lagi, saya tidak ada markup, Niki minta 5M. Ini ada buktinya nggak? Ini hayalan Anda aja ngomong begini. Itu saudara Oki nelpon saya lewat video call. Ya, ada buktinya nggak? Saya nggak ada bukti, tapi saya ada saksi. Saksinya pasti orang-orang yang ada bayar, dia pasti bilang ya kan? Saksinya adalah tim saya. Dan suasana sidang kian ricuh ketika Nikita Mirzani ingin tampilkan bukti. Tampak majelis hakim menolak untuk memutar bukti yang diberikan Nikita. Pun proses sidang ditunda. Pada simpul inilah suara Nikita pun mulai meninggi, ungkap bukti perihal alasan dirinya ditahan. Nikita ungkap kesal kecewa. Ia yang berdiam selama 5 bulan dalam tahanan sudah habis kesabarannya. Betul. Masa nggak di BAP sih? Gak jelas BAP-nya. Ya nggak tahu nanti gimana ini ya. Aku sih melihatnya memang bukan pemerasan, bukan. Kalau aku ya, kalau ditanya pribadi, tapi kan yang bisa menentukan hakim. Dan apapun keputusannya kita hargai. Dari kedua belah pihak legowo. Nanti Pak Hakim memutuskan, itu yang kita hargai aja. Tak hanya ungkap kecewa serta merasa diperlakukan tidak adil, Nikita Mirzani pun menolak untuk kenakan baju tahanan, tak mau diborgol hingga menampik untuk pulang lagi ke tahanan. Namanya jebak tau nggak? Jangan bikin kekerasan. Jangan pemaksaan. Gak boleh kasar. Nggak boleh kasar itu. Gak boleh bawa juga. Nggak boleh. Nggak boleh kasar. Bukti udah jelas kok. Bukti. Putar! Woi, gak boleh kayak gitu. Sebenarnya jatuh Anda. Kita lihat bagaimana arogansinya terdakwa Nikita ini. Dia bentak-bentak hakim. Bahkan tadi setelah sidang ditutup, dia tidak mau kembali ke Pondok Bambu. Dia ngotot mau di pengadilan. Ini apa sebenarnya yang dilakukannya ini sih? Ini persidangan.
Sementara itu, Dr. Oki pun tampak kena amuk dari pendukung Reza Gladys. Meski begitu, Dr. Oki memilih tenang, tak menggubris suara yang terus mencecarnya. Tadi semua pertanyaan dijawab dengan lancar, Dok. Kiri. Turun. Bagaimana tadi di dalam belakang? Kiri. Bangku kiri. Kenapa Bapak larang? Kenapa Bapak ini? Dokter Oki, ada apa ini mungkin, Dok? Kiri. Bangku. Dok. Ya, saya sih berharap semoga semua ini segera usai ya. Kenapa? Karena kalau semua dokter kecantikan ada di situ, ntar saya perawatannya kemana? Ini repot loh ini loh. Gimana ini? Semua dokter ada di sana nanti? Alasan yang sungguh sangat egois. Tapi bisa dimaklumi. Karena kembali lagi ya, dokter-dokter ini kan juga memberikan banyak edukasi ke masyarakat. Betul. Untuk merawat diri dan lain-lain gitu. Dan ya kembali ke perawatan yang memang kita butuhkan, juga perawatan yang harus aman ya. Setuju sekali. Dan buat Nyai, tenang ya Nyai, sabar ya. Banyak juga yang memberikan dukungan. Bener. Walaupun tentunya ya seperti layaknya semua hal di negara ini pasti ada pro dan kontra. Jadi ya udah, nanti kita ikuti aja seperti apa perjalanan selanjutnya.